hikmah, bisa mengambil pelajaran dari pertemuan kita hari ini ya. Amin. Amin ya robbal alamin. Nah, adik-adik semua, selain tadi yang kayak disampaikan dua hal kenapa kita harus membantu saudara kita di Palestina. Salah satu halnya lagi adalah bahwa di Palestina ada satu tempat yang tempat itu dulunya adalah kiblat pertama umat muslim sedunia. Apa itu namanya? Al-Aqsa. Iya. Masjidil Aqsa itu adalah kiblat pertama umat Islam sebelum kemudian Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad kepada umatnya untuk mengarahkan kiblatnya menuju ke Ka'bah begitu ya. Karena waktu itu kondisinya nih asbabun nuzulnya itu orang-orang Yahudi itu merasa apa ya? Merasa sombong gitu. Tuh lihat umat muslim aja kiblatnya ke arah kita tuh, ke arah tembok ratapan begitu ya. Bilangnya begitu, ada kuil Solomon tuh di sana gitu. Akhirnya kemudian ada perintah dari Allah untuk diarahkan menuju ke Ka'bah nih. Nah, adik-adik semua menjadi salah satu tempat suci ya dari 3 tempat yang Allah, yang Rasulullah sunahkan untuk kita mengunjunginya. Yang pertama ada Masjidil Haram di Mekah, kemudian ada Masjid Nabawi di mana? Masjid Nabawi di mana? Madinah. Benar. Di Madinah, kemudian Masjidil Aqsa di Palestina, begitu ya. Nah, adik-adik semua, di hari ini Kadi mau cerita nih tentang saudara-saudara kita di Palestina. Di dalam kondisi perang luar biasa, banyak anak-anak Palestina yang tetap bersemangat, adik-adik semua. Mereka tetap semangat belajar, tetap semangat untuk ngafalin Quran. Nah, kita pun sekarang kondisinya mirip dengan mereka ya. Nggak bisa kemana-mana nih. Bedanya kalau mereka emang nggak bisa kemana-mana karena di luar banyak peluru, banyak bom yang tiba-tiba bisa meledak begitu. Tapi kalau kita mah karena adanya virus corona gitu ya. Nah sekarang saudara kita juga di Palestina ya ada juga virus corona juga begitu ya. Dalam kondisi terbatas tapi mereka tetap bersemangat. Nah sebagai seorang muslim, sebagai anak yang hebat, kita pun harus bisa meniru mereka, meniru semangat mereka untuk senantiasa tetap belajar dalam kondisi apapun, ya kita tetap bersemangat begitu ya. Setiap tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kita laksanakan, kita kerjakan sebaik mungkin begitu, dan juga selalu antusias nih ketika mendapatkan tugas dari Bapak Ibu guru. Bahkan kalau bisa ya, kalau adik-adik bersemangat begitu langsung sudah selesai tugas langsung minta lagi, Bu, Pak, apalagi tugasnya? Wah, begitu ya, luar biasa. Nah, kayak diyakin nih, anak-anak dari SD Cendekia Muda, insya Allah semuanya anak-anak yang hebat, anak-anak yang senantiasa bersemangat untuk belajar. Ya. Nah, adik-adik semua, kayak mau cerita tentang anak Palestina. Nih, ada 2 orang anak Palestina, kakak beradik. Kakaknya bernama Hasan, dia adalah kelas 5 SD. Kemudian adiknya bernama Ahmad, dia adalah kelas 2 SD. Mereka tinggal di Gaza. Dan adik-adik semua, mereka memiliki ayah dan ibu. Ya, setiap pagi dibangunkan oleh ayahnya, jam 3 pagi itu dibangunkan sama ayahnya. Ayahnya selalu membuka pintu, dibuka pintunya, kemudian dibangunkan dengan cara yang lembut tuh, diusap pipinya. Hasan, Ahmad, yuk bangun nak. Diusap dulu tuh. Kalau belum bangun, ayahnya tuh sudah siapin air 1 gelas. Ambil di gelas, kemudian dipercikan. Nak, ayo Hasan, Ahmad, ayo bangun nak. Masih belum bangun, diguyurin gitu ya. Enggak ya. Nah, mereka pun bangun, adik-adik semua. Mereka adalah 2 anak yang hebat. Ketika dibangunkan oleh ayahnya, dia dengan bersegera untuk bangun. Dan mereka tahu apa yang harus mereka lakukan ketika mereka bangun. Begitu bangun, tahu bahwa ketika dibangunkan itu adalah jam 3. Yang mereka lakukan adalah bersegera menuju ke kamar mandi itu. Bersegera menuju kamar mandi. Mereka sudah siap, rapi, sudah dalam kondisi berwudu. Dan yang mereka lakukan adalah qiyamul lail.
atau tahajud bersama ayahnya tuh di rumah. Laksanakan salat tahajud sambil memurojaah hafalan Quran. Nah, Hasan dia memiliki hafalan Quran nih kelas 5, dia memiliki hafalan Qurannya 10 juz. Kemudian adiknya Ahmad memiliki hafalan 5 juz, adik-adik semua. Nah, Hasan dan Ahmad setiap pagi itulah yang mereka lakukan, bangun sedini hari mungkin, laksanakan qiyamul lail bersama dengan ayahnya, dan sambil qiyamul lail mereka sambil murojaah hafalan Quran mereka. Dan menjelang subuh, sebelum azan berkumandang, mereka sudah bergegas menuju ke masjid. Nah, mereka tuh bergegas menuju ke masjid, adik-adik semua. Dan luar biasanya, mereka bergegas menuju ke masjid sambil sudah membawa tas. Sudah memakai pakaian siap untuk berangkat menuju ke sekolah. Ba'da subuh, setelah sholat, setelah berzikir dan berdoa, mereka bersegera tuh menuju ke sekolah. Loh, kenapa tak? Kenapa mereka bersegera menuju ke sekolah? Karena adik-adik semua, mereka anak-anak Palestina kalau berangkatnya siang itu ada para penjajah Israel yang siap untuk menembaki mereka. Jadi anak-anak di Gaza, anak-anak yang penghafal Quran ini nih, anak-anak Palestina banyak yang kemudian gugur gara-gara ditembakin oleh tentara Zionis Israel. Nah, karena menghindari hal tersebutlah kemudian mereka berangkatnya di pagi hari masih gelap. Karena di saat itulah para tentara Zionis Israel sedang beristirahat. Nah, mereka pun kemudian berangkat menuju ke sekolahnya dengan bergegas. Wah, luar biasa. Yang hebatnya mereka sambil berjalan itu selalu sambil baca Quran. Hafalannya tuh dijaga. Wah, begitu. Bahkan karena Ahmad yang masih kecil ini selalu ngajak atau nantangin kakaknya, "Kak, ayo kita sambil baca Quran, sambil kita lari." Luar biasa ya. Mereka lari menuju ke sekolah sambil baca Quran karena ingin bersegera nyampe di sekolah. Luar biasa. Dalam kondisi perang, dalam kondisi tertekan, mereka tetap bersemangat untuk menimba ilmu. Dan sampai di sekolah mereka bertemu dengan teman-teman yang lain, kemudian juga bertemu dengan guru mereka. Nah, salah satu guru mereka, guru hafalan Quran mereka namanya adalah Ustadz Yusuf. Di hari itu, Ustadz Yusuf menyampaikan kepada anak-anaknya, "Wahai murid-muridku, adakah di antara kalian yang ingin membahagiakan, yang ingin membanggakan ayah dan bundanya?" Wah, dengan serempak, dengan semangat, dengan tegas, semua anak-anak mengangkat tangannya dan mengatakan, aku ingin membahagiakan ayah dan bunda. Termasuk Hasan dan Ahmad pun dengan antusias dan bersemangat mengangkat tangan. Lagi-lagi nih, Ahmad, ya, karena kan di sana dalam kondisi terbatas ya, jadi beberapa jenjang sekolah itu digabungkan adik-adik semua. Ini Ahmad ini karena anaknya selalu ingin tahu, dia nanya, "Ustaz, emang caranya gimana kita biar bisa membahagiakan atau membanggakan ayah dan bunda?" Nih, kata Ustaz Ahmad, suatu saat ketika semua manusia sudah Allah tentukan takdirnya, ada yang masuk ke neraka, ada yang masuk ke surga. Dan kemudian di antara penghuni surga, tiba-tiba Allah hadiahkan kepadanya mahkota kemuliaan yang sangat indah. Diletakkan di kepalanya, cahayanya terang benderang. Kemudian jubah kemuliaan di pundaknya. Dan luar biasanya, para penduduk surga di sana terheran-heran, loh, kok tidak semuanya? Wah, semuanya pengen, ya Allah, aku pengen. Wah, semua penduduk surga, walaupun mereka sudah mendapatkan kenikmatan surga, mereka pun ingin mendapatkan hadiah itu, mahkota kemuliaan dan jubah kemuliaan. Tapi ternyata adik-adik semua, tidak semua penduduk surga mendapatkannya. Siapa yang mendapatkannya? Mereka adalah orang tua yang memiliki anak-anak penghafal Quran. Luar biasa tuh, Ahmad dan Hasan pun sangat bahagia. Wah, Kak, ternyata kita ngapalin Quran bisa membuat bangga, bisa membuat bahagia ayah dan bunda ya. Iya deh. Wah, keren. Terus nanya lagi tuh Ahmad, "Terus Ustaz, apa sih
pentingnya atau keuntungannya atau keutamaannya kita ngapalin Quran? Wah, keren nih Ahmad, kata Ustaz Yusuf. Pertanyaan yang bagus, good katanya. Kemudian dijawab oleh Ustaz Yusuf. Keutamaan kita menghafal Quran yang pertama, saat nanti kita masuk surga, sebelum masuk ke surga, kita akan diperintahkan untuk baca Quran. Dan ternyata tingkatan kita nanti di surga tergantung banyaknya kita, hafalan kita di dunia. Hafalan Quran kita di dunia. Luar biasa. Kemudian apa lagi? Yang kedua yang tadi, Allah berikan mahkota kemuliaan untuk ayah dan bunda. Yang ketiga adalah bagi mereka anak-anak yang menghafal Quran sejak dini, maka tidak akan dijilat oleh api neraka kulitnya. Tuh, kulitnya aja nggak dijilat, apalagi tubuhnya masuk ya, luar biasa. Dan yang keempat adalah bagi mereka yang menghafalkan Quran bisa mensyafaati atau bisa menolong saudara-saudaranya nanti di yaumil akhir, di hari perhitungan sebanyak 70 keluarganya. Keren. Menghafal Quran banyak Allah berikan keutamaan. Nah, itu ya yang bisa kayak disampaikan untuk beberapa keutamaan dari para penghafal Quran. Itu yang disampaikan sama Ustaz Yusuf tadi. Wah, keren ya Ustaz ya. Baiklah, kata Ahmad. Mulai sekarang aku akan ngapalin Quran. Kakaknya nyeletuk. Yang benar katanya. Iya kak, aku akan serius nih, aku akan ngapalin Quran nih. Hasan ketawa-ketawa, karena apa? Karena tahu adiknya selama ini kalau ngapalin Quran suka ngantuk-ngantuk. Nah, di sini adik-adik semua, gimana nih kalau ngapalin Quran atau baca Quran, seringnya ngantuk-ngantuk ya? Itulah godaannya. Kalau kita berbuat kebaikan, ada setan yang senantiasa menggoda. Dikatain lagi tuh sama kakaknya, kamu kan setiap hari kalau ngapalin Quran suka main-main. Makanya hafalan Qurannya lambat tuh. Orang lain udah bisa 1 juz, kamu baru setengah juz. Tuh, gara-gara kamu sering kebanyakan main katanya. Enggak kak, mulai sekarang aku akan banyak hafalin Quran, aku akan serius. Besok-besoknya saat ke sekolah lagi sama. Dia lupa tuh janji yang kemarin. Dia malah main-main saat ngapalin Quran, selalu saja. Di antara teman-teman yang lain, Ahmad ini selalu ketinggalan tuh hafalan Qurannya. Yang lain sudah 1 halaman, dia baru setengahnya selesai. Begitulah Ahmad, begitu. Hingga suatu malam adik-adik semua, ya, Hasan dan Ahmad kurang lebih jam 10 saat mereka sudah tertidur, tiba-tiba terdengar sirine. Kira-kira itu sirine apa ya? Nah, ternyata itu adalah sirine tanda peperangan akan dimulai. Ternyata adik-adik semua, ayah Hasan dan Ahmad adalah seorang mujahid. Dia pun mempersiapkan seluruh mujahid di sana, mempersiapkan diri, bawa tas, bawa perbekalannya, bawa senjatanya. Mereka sudah bersiap. Uminya atau ibunya atau bundanya Hasan dan Ahmad sudah mempersiapkan. Kemudian ayahnya pun menuju ke kamar untuk berpamitan. Diketuk pintunya, tok 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 Hasan Ahmad, tok 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 Hasan Ahmad. Ternyata mereka belum bangun. Tok tok tok, belum ada jawaban nih. Akhirnya bapaknya buka tuh, ayahnya buka pintu kamarnya, cekrek, dan akhirnya terlihat mereka sedang tertidur lelap. Ayahnya pun kemudian merapihkan selimutnya. Saat dirapihkan selimutnya, kena tuh wajahnya Hasan. Hasan pun terbangun. Ayah, kenapa ya? Loh, ayah pakai seragam tentara. Ayah mau kemana? Nah, tadi ada sirine. Itu adalah panggilan ayah untuk berkumpul dengan mujahid lainnya. Kita akan melakukan perang. Ayah mau pergi berperang. Ayah, dia pun bangun tuh. Kasihan Ahmad, jangan sampai dia kebangun. Biarkan dia tidur terlelap. Akhirnya Hasan pun bersama dengan ayahnya pun ngobrol di ruang tamu. Hasan, anakku, ayah akan pergi berperang. Kamu tahu apa resikonya? Iya, ayah. Engkau akan syahid atau engkau akan menang, engkau akan selamat. Aku harap engkau selamat, bisa berkumpul lagi dengan kami di rumah. Amin. Hasan ini sudah tahu bahwa ketika mujahid berjuang, maka taruhannya adalah nyawa adik-adik semua.
Hasan pun dengan berlinangan air mata kemudian memeluk ayahnya. Dia tatap dalam-dalam wajah ayahnya, seolah itu adalah pertemuan terakhirnya. Ditatap, dipeluk sambil dielus wajah ayah. Ayah, jaga diri baik-baik ya. Semoga Allah melindunginya ya. Di malam itu, malam yang sangat haru karena Hasan mengantar kepergian ayahnya untuk berjuang. Dibukakan pintu, dilihat didampingi oleh bundanya. Ayahnya pun berjalan jauh. Sesekali menengok ke belakang, terlihat wajahnya, tersenyum kepada Hasan, tersenyum kepada bundanya, seolah itu adalah senyuman terakhir. Semakin kemudian Hasan hatinya pun bersedih. Cucuran air mata, dia pun dipersilahkan oleh bundanya, nak, kembali tidur. Sampai di kamar dia tidak bisa tidur. Sulit untuk tidur karena membayangkan ayahnya. Karena yang dia tahu, para mujahid begitu berperang, mereka mempertaruhkan nyawa mereka. Banyak para mujahid yang mereka pulang dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Hasan pun bersedih tuh, menangis di malam itu. Menangis. Peperangan pun terjadi berhari-hari adik-adik semua. Ahmad pun bertanya kepada Hasan, kepada uminya, Mi, kakak, ayah kemana sih kok? Perginya lama, ayah sedang pergi keluar, nak. Kemana sih? Disitulah kemudian Hasan menyampaikan bahwa ayah sedang pergi berjuang. Ahmad pun langsung menangis, saya pergi berjuang. Karena dia pun tahu risikonya menjadi pejuang, menjadi mujahid adalah menjemput kematian, menjemput syahid begitu. Nah, adik-adik semua ketika tahu hal itu, dan itu pas malam hari, akhirnya Hasan dan Ahmad pun ngobrol. Kok kakak nggak ngasih tahu? Ayah sudah berhari-hari tidak ada di rumah, pergi berjuang, kakak kok nggak ngasih tahu? Aku nggak bisa pergi. Wah, Hasan Ahmad pun kembali bersedih karena mengenang ayahnya. Di malam itu, saat ayahnya berpamitan, ayahnya menyampaikan sebuah nasihat, sebuah wasiat kepada mereka. Disampaikanlah kepada Ahmad oleh kakaknya. Adikku, ayah kemarin beberapa hari lalu pergi berjuang. Di malam itu ayah berpamitan, ayah menyampaikan pesan untuk kita. Apa? Ayah ngasih tahu apa, Kak? Ayah menyuruh kita untuk menjadi anak yang baik, untuk bersemangat dalam belajar, untuk menyelesaikan hafalan Quran kita. Siap, Kak, insya Allah. Itu pesan dari ayah akan aku lakukan. Dan juga ayah menyuruh kita untuk menjaga benda kita, menjaga ini. Di malam itu karena mereka bersedih gitu ya, akhirnya mereka pun tidur larut malam. Dan besok harinya mereka bangunnya kesiangan. Mereka bangun saat azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru mereka terbangun. Hasan dan Ahmad tahu mereka kesiangan. Akhirnya bergegas, siap-siap bawa perbekalan dan sebagainya menuju ke masjid. Pun ternyata sholat berjamaahnya sudah selesai. Akhirnya mereka berdua berjamaah. Beres sholat berjamaah di masjid, mereka pun bersegera menuju ke sekolah. Karena waktu itu matahari sudah mulai muncul, mereka pun menjadi lebih berwaspada karena khawatir mereka menjadi sasaran tentara Zionis Israel. Mereka pun berjalan, dan ternyata adik-adik semua terjadi peperangan tuh di hari itu. Ada bom, kemudian ada helikopter Apache, kemudian ada suara tembakan, bom berkali-kali yang diluncurkan dari roket, kemudian dari pesawat Z. Mereka pun menyerang kota tempat tinggal Hasan dan Ahmad. Gaza diserang di hari itu. Bom berjatuhan di mana-mana, termasuk di jalan menuju ke sekolah Hasan dan Ahmad. Mereka kaget. Kak, gimana ini, Kak? Mereka berlari.
Mereka beralihnya kemana adik-adik semua? Karena mereka masih ingat pesan dari ayahnya untuk tetap bersemangat dalam belajar, mereka pun tetap larinya menuju ke sekolah. Begitu mendekati sekolah, tiba-tiba ada pesawat jet yang datang dan menjatuhkan bom tepat di bangunan sekolah mereka. Wah, kaget tuh Hasan pun berteriak, "Ya Allah." Wah, Ahmad pun berteriak, "Allahu Akbar, Kak, sekolah kita." Wah, luar biasa tuh adik-adik semua. Di antara puing-puing reruntuhan bangunan sekolah, di antara debu-debu yang berterbangan pun muncul tuh Ustaz Yusuf bersama dengan anak-anak yang lain. Ustaz Yusuf membantu. Begitu melihat ada Hasan dan Ahmad, Ustaz Yusuf pun berteriak, "Hasan, Ahmad, lari! Kembali ke rumahmu, cari perlindungan." Wah, begitu sudah seperti itu, menyampaikan itu ya, menyuruh lari kepada Hasan dan Ahmad, membawa anak-anak yang lain yang masih selamat, tiba-tiba ada bom lagi. Dan mengenai sekolah mereka. Akhirnya apa adik-adik semua? Sekolahnya hancur, luluh lantak, beserta dengan isinya. Ada Ustaz Yusuf bersama dengan teman-teman Hasan dan Ahmad. Mereka pun gugur menemui syahidnya. Hasan Ahmad pun menangis karena lihat saudara-saudaranya atau teman-temannya meninggal. Wah, berlari ya, karena peperangan masih terjadi. Hanya mereka pun bersembunyi di reruntuhan atau di puing-puing rumah yang sudah dibom tuh. Mereka pun sambil sesekali mengintip, perangnya sudah selesai belum. Wah, Kak, gimana ini, Kak? Udah, Dek, kita bersembunyi dulu di sini, kita nunggu perangnya reda, baru kita kembali ke rumah. Mereka pun menunggu, dalam kondisi perang nih, karena semalam mereka tidurnya larut malam, dalam kondisi ada bom, ada apa, luar biasa, mereka bisa tidur ternyata. Di antara reruntuhan itu mereka tertidur. Dan ketika tertidur, mereka bertemu dalam mimpi, bertemu dengan ayah mereka. Wajahnya tersenyum, dan terlihat ayahnya mengenakan pakaian serba putih, melambai-lambai, tersenyum, tapi tidak berucap apapun. Seolah-olah ayahnya pun pergi menjauh, berjalan, ya, dalam bayangannya, dalam mimpinya, melihat ayahnya berjalan menaiki tangga yang sangat indah menuju ke langit. Semakin tinggi, semakin kemudian tidak terlihat ayahnya pergi. Dan kemudian mereka pun terbangun dan saling memandang. "Kak, aku tadi mimpi ketemu ayah." Ternyata Hasan pun sama. "Loh, iya, aku juga ketemu sama ayah dalam mimpi, tapi ayah nggak berucap apapun." "Nah, sama, di mimpiku juga ayah nggak berucap apapun." Ternyata mereka adik-adik semua mengalami mimpi yang sama. "Hah, Kak, perang sudah selesai nih, ayo kita pulang." Wah, mereka pun pulang berlari menuju ke rumah. Di perjalanan, mereka melihat adik-adik semua banyak orang-orang yang berkerumun. Ada di antara mereka yang mengangkat atau menandu jenazah para mujahid. Banyak sekali yang gugur. Rata-rata para mujahid kemudian ditutup oleh kain putih, ditutup oleh bendera Palestina, begitu. Mereka pun berlari melihat-lihat. Ternyata mereka bertemu dengan ibu mereka. "Umi!" Uminya ngelirik, ada Hasan dan Ahmad. Langsung, karena ternyata waktu itu uminya sedang bersedih tuh. Dia tidak memperhatikan kesedihannya. Dia bersihkan air matanya, kemudian menyapa Hasan dan Ahmad. "Ya Hasan, Ahmad, kesini." Dipeluk oleh ibunya. Ibunya sangat sayang pada Hasan dan Ahmad. "Nah, kamu tidak apa-apa, nak ya. Tapi Bun, sekolah kita hancur. Teman-teman kita juga gugur. Ustaz Yusuf juga gugur di sana karena kena bom 2 kali. Kamu nggak apa-apa kan?" "Iya, ternyata Allah selamatkan kami berdua dengan kami bangun kesiangan." Ternyata luar biasa ya, ada selalu hikmah di balik peristiwa. Allah buat mereka bangunnya kesiangan, kemudian ternyata karena kesiangan mereka selamat. Ketika itu Ahmad melihat wajah ibunya, matanya yang
bengkak begitu ya, masih ada sisa air mata. Nanya tuh Ahmad, ibu menangis, kenapa? Enggak, ibu hanya kelilipan saja. Nah, yuk kita pulang. Mereka pun pulang. Hasan bertanya, Bu, itu di belakang kita itu jenazah siapa saja? Mereka adalah para mujahid. Nah, kita doakan mudah-mudahan mereka syahid. Mereka pun berjalan menuju ke rumah. Tapi ternyata ada satu rombongan yang membawa jenazah mengikuti mereka. Ahmad bertanya, Bun, kok mereka ngikutin kita ya? Ah, itu mah arahnya sama dengan kita, nak. Gak apa-apa, ya kita jalan. Wah, semakin dekat ke rumah, ternyata orang itu terus ngikutin. Ya, kelompok orang tersebut yang membawa salah satu jenazah dari mujahid itu mengikuti mereka. Hingga ketika mereka masuk ke dalam rumah, tiba-tiba rumah sebelum juga ditutup oleh Ahmad, bundanya bilang jangan ditutup, nak. Loh, kenapa, Bun? Tiba-tiba salah satu kelompok orang yang membawa jenazah itu masuk ke dalam rumah mereka dan meletakkan satu jenazah di ruang tamu mereka. Diturunkan. Kemudian apa yang terjadi adik-adik semua? Hasan pun langsung punya firasat, Ahmad pun sama. Jangan-jangan ini adalah ayahnya. Wah, mereka memeluk ibunya. Begitu dibuka, ternyata itu adalah ayahnya. Terlihat wajah senyum di ayahnya yang telah syahid, begitu menandakan betapa tenang ayahnya. Hasan dan Ahmad pun menangis, memeluk ibunya, adik-adik semua. Dipeluk dengan erat, ya. Bahkan Ahmad pun menggoyang-goyang tubuh ayahnya, ya bangun ya, bangun ya, gitu ya. Hasan mengingat bagaimana senyum terakhir di malam itu saat ayahnya berpamitan, sehingga dia menangis sejadi-jadinya, menangis luar biasa, bersedih. Ibundanya pun memeluk mereka berdua. Nah, sudah, nak, kita doakan semoga ayahmu syahid. Kita doakan semoga Allah mengampuni segala dosa-dosanya. Kita doakan semoga kita semua kelak dikumpulkan di surga. Ayah bangun ya, tetap Ahmad tuh. Ayah, aku gak akan main-main lagi ngapalin Quran. Aku akan lebih serius, lebih sungguh-sungguh belajarnya ya. Nah, ayahmu sudah tiada. Sudah cukup kita bersedih. Kemudian apa adik-adik semua? Di hari itu kemudian dikuburkanlah jenazah ayah. Di samping pusara ayahnya, Hasan dan Ahmad pun berjanji, ayah, aku akan hafalkan Quran 30 juz. Aku akan berikan mahkota kemuliaan untukmu di surga nanti. Untuk bunda juga. Aku akan berikan jubah kemuliaan untukmu dengan hafalan Quran. Hasan dan Ahmad dari hari itu kemudian mereka pun menghafalkan Quran dengan lebih giat lagi dari hari-hari sebelumnya. Mereka mencari guru yang lain, berusaha untuk talaki, berusaha untuk seorang hafalan kepada gurunya. Setiap hari itu terus saja. Tiada hari tanpa membaca Al-Quran bagi mereka. Hafalin terus. Ahmad yang biasanya canda, Ahmad yang biasanya kalau ngapalin Quran suka ngantuk-ngantuk, semenjak itu dia bisa menahan kantuknya. Kalau dia ngantuk, ambil air wudhu. Dia bersungguh-sungguh ngapalin Quran. Selalu seperti itu. Keren. Walaupun dalam kondisi masih perang, mereka pun tetap ngapalin Quran. Dan 1 tahun kemudian adik-adik semua terjadilah gencatan senjata. Perangnya dihentikan sementara, dan saat itulah kemudian ada anak-anak Palestina, kurang lebih ada 1.250 anak Palestina yang diwisuda hafiz 30 juz. Keren, luar biasa. Dan di antara 1.250 anak tersebut ada nama Ahmad dan Hasan. Luar biasa, adik-adik semua. Dalam kondisi perang, dalam kondisi terbatas, mereka tetap bisa menghafal Quran. Bahkan Hasan dan Ahmad dengan sebuah tekad ingin memuliakan, ingin membanggakan ayahnya, bundanya, ingin memberikan mahkota kemuliaan kelak di surga, mereka dengan mudah dan cepat menyelesaikan hafalan 30 juz. Luar biasa. Ya, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk senantiasa membaca Al-Quran, untuk senantiasa menghafal Al-Quran, insyaAllah 30 juz. Amin ya rabbal alamin. Nah, adik-adik semua,
dari kisah tadi kita bisa mengambil banyak hikmah ya tentunya. Nanti Eri akan ajak seseorang yang akan menggali hikmah. Namun sebelumnya, Kaini ingin mengajak juga adik-adik semua sebagai bentuk solidaritas kita terhadap saudara kita di Palestina. Yuk kita berikan donasi terbaik untuk mereka. Dan KNRP sudah hadir bertahun-tahun lamanya. Perwakilan kita bahkan di sana kita menyalurkan tuh dana-dana dari rakyat Indonesia kepada mereka. Banyak bantuan berupa makanan, alat-alat sekolah. Kemudian ketika musim dingin kemarin ya, waktu Ramadan kemarin, kita kirimkan juga selimut dan sebagainya untuk meringankan beban saudara kita di Palestina. Ini luar biasa, alhamdulillah KNRP sudah banyak membantu menyalurkan dana-dana yang dititipkan oleh saudara-saudara di Indonesia. Jadi dari semua, Kaidi mengajak yuk kita berikan donasi terbaik kita. Mudah-mudahan dengan kita memberikan donasi terbaik ya, ayah dan bunda juga yang menyimak, Allah berikan kemudahan dalam urusan kita. Allah berikan kelancaran dalam usaha kita. Allah berikan solusi dari setiap permasalahan kita. Dan Allah berikan keberkahan dalam harta serta kehidupan kita. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, banyak tuh adik-adik ya donasinya terhadap yang disalurkan oleh Indonesia untuk rakyat Palestina gitu. Nah, adik-adik semua, saatnya kayak dia mengajak nih, kita gali hikmah, kira-kira apa saja sih hikmah dari kisah yang kayak disampaikan tadi. Sebentar, ini oke. Ngapain? Kakak ngajak aku enggak? Iya, tuh. Sok sapa dulu teman-temannya. Hai teman-teman, halo. How are you today? Apa? How are you today? Bagaimana kabarnya gitu? Oke nih adik-adik semua. Yuk ucapin dulu salam kepada mereka. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikumnya yang lengkap. Assalamualaikum yang lengkap. Bukan itu. Sampai warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, panjang. Iya, panjang. Ingat, dalam salam kita bertemu harus ngucapin salam. Kata Rasulullah, dalam salam itu ada 70 kebaikan. Waduh, jangan deket. Apa aja, Kak? Nih, 70 kebaikan, 69 bagi mereka yang mengucapkan pertama kali, dan 1 bagi yang jawab. Wow, keren banget nih pahalanya. Dan ternyata salam itu adalah doa untuk kita, untuk keselamatan, agar Allah memberikan rahmat, agar Allah memberikan keberkahan dalam hidup kita. Jadi ucapan dengan lengkap. Oke deh. Karena panjang aku tarik nafas dulu. Ya udah sok tarik nafas. Nggak bisa ngingkam. Bener nih. Ada susah. Nih ada yang mau bantu nggak? Kayak dia aja yang bantunya. Malah digigit. Kena. Aduh, jaya nih. Maaf ya adik-adik semua. Nih, Rip. Iya Kak. Sok ucapin salam yang benar. Oke deh. Jawab ya. Tuh adik-adik semua jawab salamnya. Awas, yang nggak jawab. Apa yang nggak jawab? Nanti aku doain. Kamu doain apa kalau yang nggak jawab? Aku doain yang nggak jawab bisul di keningnya. Anak-anak aja. Doanya yang baik dong. Masa doain yang buruk? Biarin, salah sendiri nggak mau jawab. Ya udah deh. Insya Allah nih anak-anak dari SD Islam Cendekia Muda ini sudah terbiasa saling mengucapkan salam. Insya Allah mereka akan jawab. Oke deh, nih jawab ya. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, suara aku jelas enggak? Jelas. Iya, jelas banget. Jelek. Jelek, enak aja.
Baik nih, adik-adik semua, yuk kenalan dulu dong. Oke, nih kenalin, nama aku Alif. Namanya Alif. Nama panjang kamu apa? Mau tahu? Iya tuh teman-teman biar tahu nama panjang kamu apa. Nama panjang aku Alif ba ta sa ja ha ho da ro ya sa so do aku ma wa ha la ya. Aduh, panjang banget nama kamu ya. Tapi aku bisa nyebutin satu napas. Oh, benar. Coba diulang. Alif bata saja ha da ro ja sa so do aku kala ala ya. Aduh, panjang banget nama kamu. Kamu panggilannya Alif. Oh, Alif doang. Oke, Alif. Ya, kita mau gali hikmah nih. Jangan dulu. Hah? Kenapa jangan? Aku mau ceramah. Alif mau ceramah. Tadi kan udah mau ucapin salam. Terus sekarang aku mau ceramah. Mau ceramah katanya. Boleh nggak adik-adik semua? Boleh lah. Yang penting ya, tapi yang penting ya. Oke. Yang penting ya. Hah? Tapi yang penting ya. Yang Kalau nggak penting. yang penting mana mau kita itu ikutin. Oh, ya udah deh, ini penting banget nih dalam hidup kita. Kak, apa? Aku kan sekarang mau ceramah. Aku mau jadi ustadz. Terus pinjam peci. Pinjam peci. Nih, boleh lah. Ya kelihatan. Oh ya, diangkat dikit. Oke. Pakai mukodimah. Iya. Suaranya yang lantang. Oh, iya. Ya biasa aja. Sob, ya lihat ke depan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukron lillah. Amma ba'du. Sahabat-sahabat semuanya, hari ini aku akan ceramah tentang sholat. Sholat itu sangat penting dalam hidup kita. Teman-teman, tahu apa itu sholat? Tahu nggak teman-teman? Tahu nggak apa itu sholat? Sholat adalah perintah yang diwajibkan untuk semuanya. Ya, untuk umat Islam, untuk umat Islam. Udah pada tahu kan sholat? Hah? Tahu nggak? Ya udah. Tahu ibadah. Tahu. Ibadah penting yang akan ditanyakan duluan. Ibadah penting yang akan ditanyakan duluan. Baiklah, karena teman-teman sudah tahu apa itu sholat, maka ceramah aku cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah. Ini balikin kecinya. Parah nih. Tadi katanya mau ceramah. Kan itu kan yang penting kan ceramah. Iya, tapi kenapa cuma sebentar? Kan mereka udah tahu. Karena adik-adik udah tahu, jadi selesai ceramahnya. Ngapain dilanjutin? Ngasih tahu yang udah tahu kan? Ya. Iya deh, terserah kamu aja deh. Nah, ini banyak alasan ya. Baik, nah adik-adik semua, kita akan ngobrol nih nanti. Adik-adik boleh ya angkat tangannya yang mau menyampaikan. Oke, aku mau nanya. Belum apa-apa udah mau nanya. Nih, Kedi mau nyampein dulu ini hikmah dulu ya. Oke, apa Kak? Hikmah dari kisah yang tadi kayak disampaikan nih. Tapi sebelum Kak Edi menyampaikan, ada nggak yang mau menyampaikan? Coba siapa nih? Ada yang mau angkat tangan? Siapa yang mau nyampein ya? Menyampaikan apa ya? Apa ya? Hikmahnya. Hikmah kisah tadi. Diam. Ada nggak ya? Bingung saya, maaf. Bingung saya maksudnya. Apa? Ya udah deh, aku aja ya. Udah, Ada aku. Oh iya, udah paham. Iya, ternyata hikmahnya ya adik-adik semua sama ya kondisinya saat ini kita sedang dalam kondisi terbatas. Kalau saudara kita sesama muslim di Palestina terbatasnya karena dalam kondisi perang.
Kalau kita mah kondisinya karena adanya virus corona ya, di mereka juga ada, tapi mereka dalam kondisi perang sudah berpuluh-puluh tahun, kurang lebih ada 72 tahun tuh perang, tapi mereka tetap bersemangat dalam belajar, tetap mereka bisa ngafalin Quran dan ternyata banyak anak-anak yang hafal Quran tuh dalam kondisi perang gitu. Nah, untuk kita saat ini nih harusnya juga kita bisa mengikuti mereka, mengikuti bagaimana mereka bisa menghafalin Quran ya, tetap bersemangat dalam belajar, tetap bersungguh-sungguh ketika mendapatkan tugas, selesaikan dengan baik sebaik mungkin, manfaatkan betul tuh waktu yang saat ini dimiliki untuk memberikan yang terbaik ya dalam sekolah kita, kepada ayah dan ibu, kepada teman-teman, kepada siapapun begitu ya. Oke, Kak, apa? Aku mau nanya. Oh iya, nih Alif mau ngasih pertanyaan. Nanti angkat tangan dulu, ditunjuk sama Alif, baru boleh jawab. Satu pertanyaannya. Hitung aja. 1, 2, 3, udah itu langsung siapa yang cepat raise hand dia yang dapat. Oke. Siapa yang... Aku setuju dengan usulan Erlan, Adrian Oke. Putra. Ini karena laki-laki ya. Emang kalau perempuan gimana? Jadi putri. Jangan gitu. Maafin ya Adrian ya. Ini suka kayak gini nih Alif. Oke, Alif, pertanyaannya. Oke. Sebutkan di manakah di manakah kiblat pertama umat muslim? Mudah banget. 1, 2, 3. Oh, yang pertama kali ini itu siapa yang angkat tangan? Rusda dulu, Rusda. Mana Rusda? Rusda mah udah dari tadi raise hand-nya. Oh, dari tadi ya. Ya, Lip, pilih. Yang jawab, yang mana, Lip? Aku mau pilih siapa ya? Ada yang mau jawab nggak? Kiblat pertama umat muslim. Saya, boleh kan? Tanya aja, Pak. Saya. Aku. Banyak yang mau nih. Banyak Bagaimana yang mau. Oh, mudah banget ya. Aku pilih yang wajahnya tersenyum. Nah, tuh yang paling jelek adalah Gaza. Boleh, Cak? Kamu bagus tuh. Senyumnya. Kayak dia juga bisa. Kayak dia bisa ngikutin Gaza. Coba, Kak. Agama Islam adalah Apa jawabannya? kiblat pertama. Agama Islam adalah Masjid Al-Aqsa. Bener nggak, Alif? Nih, kalau benar, Alif akan joget-joget. Kalau salah, dia akan nguap. Kira-kira benar atau tidak? Jawabannya adalah Masjid Al-Aqsa. Benar tidak? Benar. Yeay. Aduh, garing banget ya. Wah, Gaza kamu kayak gitu ganteng loh. So, kayak barusan, hidungnya dibuka-buka gitu ya. Kamu ya. Oke, selanjutnya pertanyaannya adalah, pertanyaannya, pernah terjadi peristiwa apa di zaman Nabi di Masjid Al-Aqsa? Ayo. Tangan ya. Oh, Erlan, boleh Erlan. Erlan, Isra Mi'raj. Apa? Isra Mi'raj. Jawabannya Isra Mi'raj. Benar enggak? Benar. Keren ya. Isra Mi'rajnya Erlan nih, kayak di ngobrol sama Erlannya. Di Isra Mi'raj itu Rasulullah dapat apa aja ya? Yang kalau nggak salah, yang pertama Sholat. itu Kalau nggak salah benar. buat sholat berjamaah. Sholat. Oh, dapat sholat. Ya, yang kedua tuh kalau nggak salah ingat tuh minum susu sebelum ke atas Ke atas mana? Atas langit-langit. Sebelum itu dipilih mau arak atau enggak mau yang susu. Ternyata pilih susu, jadinya Susu rasa apa? Masuk surga. Enak Susu aja. yang segar itu tahu nggak? Susu kambing ya. Barulah ke tingkat ke 7 apa namanya, lupa lagi saya. Oh, aku tahu namanya Sidratul Muntaha, Baitul Maqmur itu. Ya. Iya.
Keren, keren, keren ya, dapat perintah sholat ya, luar biasa. Bahkan Rasulullah dapat banyak peristiwa. Rasulullah diperlihatkan oleh Allah tentang kuasanya, diperlihatkan bagaimana bumi, diperlihatkan bagaimana para penghuni neraka, penghuni surga, begitu ya. Diperlihatkan luar biasa sebagian dari kekuasaan Allah. Dan kerennya itu dilakukan dalam waktu 1 malam tuh ya. Dalam 1 malam bisa terjadi tuh peristiwa tersebut. Hebat, keren, begitu ya, luar biasa. Oke, lagi. Bapak, saya mau nanya, Pak. Apa Gajah? Kalau misalnya waktu Nabi Muhammad pergi ke atas waktu Isra Miraj, orang-orang di surga bisa melihat Nabi Muhammad, tidak waktu ke atas. Enggak. Kan itu mah gambaran. Kan belum ada ini, belum ada yang dimasukin ke sana. Iya, itu gambarannya adik-adik semua diperlihatkan tuh. Ada orang di neraka yang kepalanya itu tiap hari dibentur-benturkan tuh. Jedar, hancur. Kemudian jadi bagus lagi. Hancurin lagi, kemudian jadi bagus lagi. Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, itu siapa? Itu adalah umatmu. Wah, Rasul sedih. Loh, kok umatku? Umatmu yang tidak mau melaksanakan sholat. Umatmu yang meninggalkan sholat katanya. Jadi nggak mau sujud tuh, sama Allah dibentur-benturkan kepalanya. Oh, keren tuh. Dan banyak lagi ya adik-adik semua. Nah, nanti itu kisah khusus ya tentang Isra Miraj. Jadi hanya diperlihatkan. Jadi nggak penghuni surga lihat Rasulullah kemudian lambai-lambai, "Hai Muhammad," gitu, "Hai Rasul," gitu. Enggak ya, karena itu gambaran. Kitanya kan masih ada di dunia ya, belum ada hisab gitu ya, belum ditentukan yang masuk surga siapa, masuk neraka kan belum ya. Yaumul hisabnya belum ada. Karena kiamatnya juga belum ada begitu ya. Oke, tapi sudah neraka sudah ada, sudah gitu. Allah sudah siapkan untuk mereka. Karena ada tuh hadis Rasul yang menyampaikan bahwa terompahnya Bilal bin Rabah sudah terdengar tuh di surga gitu, menandakan bahwa Bilal adalah salah satu orang yang akan masuk surga begitu ya. Oke, aku mau nanya lagi. Oke, kamu mau nanya lagi. Siap. Siap. Pertanyaannya, di kompleks Masjid Al-Aqsa ada masjid yang kubahnya warnanya kuning. Apa itu namanya? Tuh ada di belakang ini ya, backgroundnya yang di sekolah tuh. Nah itu warna kuning itu kubahnya untuk apa? Aku ya, sok atau kamu yang milih. Aku mau milih Ahwat deh sekarang mah. Aku minta yang jawab namanya Haila. Yang benar dong. Haila. Haila. Oke, Haila boleh jawab. Dipilih sama Alif nih. Oke, jawabannya. Masjid di kompleks Masjid Al-Aqsa ada kubah warna kuning. Itu masjid apa? Ayo. Namanya apa? Iya. Salah. Yang nguap salah. Oke, siapa lagi? Ya, oleh Peri. Oke, aku mau milih Ahwat lagi. Oh, milih Ahwat lagi. Tadi kan Ikhwan. Iya, sekarang Ahwat boleh. Aku pilih Ahwat. Mana ya? Ifta Atkia. Keluar dia mah. Itu perempuan. Salah, sok yang benar siapa yang mau ditanya? Aku milih Iwan aja deh, ya udah sok Iwan. Aku milih Adrina Bianca. Bianca. Bianca apa? Jangan berantem kalau enggak. Bianca bukan Bianca. Oh, dan juga jangan nggak bisa bilang Bianca itu tadi bilang kamu ada aja. Ya Adrena, disebut apa itu yang kubahnya warna kuning? Kalau nggak salah mah Al-Aqsa tadi dengarnya. Salah. Masa yang tangan yang tahu. mana mungkin mana mungkin itu masjid lain kan biasanya kubah kuning kan Masjidil Aqsa. Al-Aqsa.
Oh, itu kata Erlan Adrian. Iya. Ada yang mau jawab nggak? Iya, Mas. Iya, Kubah yang kuning itu Al-Aqsa, bukan masjid lain. Masa ada masjid lain yang namanya? Oh, ya, 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 ya. Ternyata adik-adik semuanya nih pada tahunya Masjid Al-Aqsa itu adalah yang kubah kuning ya? Ya. Iya. Iya, ternyata nih ada nggak ya kayak di punya gambarnya nggak ya? Nanti kayak di bentar. Monas, Pak. Monas, Pak. Monas. Bentar nih kayak di Pak, punya Monas. gambarnya sebentar. Bentar ya nih. Kalau ingin tahu Masjid Al-Aqsa, ini dia. Dan nih ya. Nih, kayak ini mau lihat ini. Bentar, bentar, Lip. Ini lagi disiapkan. Oke. Nih, kayak diperlihatkan ya. Biar untuk pengetahuan kita juga, ternyata Masjid Al-Aqsa itu yang mana ya? Mana? Nggak kelihatan, Pak. Sebentar. Sebentar nih, kayak di mau share dulu. Share dulu ya, nih sebentar. Biar jadi pengetahuan juga buat kita semua ya, adik-adik semua. Gimana, Pak, di share-nya? Ini nih mau di-share nih sekarang nih. Bentar. Udah kelihatan belum? Nah, yang itu Kelihatan? Masjidil Aqsa. Nah, bukan. Ini adalah Masjid Bukan itu, Nabawi. Itu mah Ini Masjid Nabawi. Hmm. Nah, ini kan gambarnya. Iya. Nah, mana sih yang disebut dengan kompleks Masjid Al-Aqsa? Ini dia jawabannya ini. Jadi Masjid Al-Aqsa ini yang dikasih garis warna orange itu adalah kompleks Masjid Al-Aqsa. Di dalamnya ada Masjid Al-Qibli yang kubahnya warna biru keabu-abuan. Kemudian ada Masjid Al-Buraq, ini tempat di mana Rasulullah menambatkan buruknya waktu itu. Kemudian ada The Dome of Rock. Nah, ini Masjid Al-Qibli, Masjid Umar. Ini namanya Dome of Rock. Nah, di dalamnya itu ada batu. Konon katanya batu ini terangkat pengen ikut Rasul ketika Rasul mau Mi'raj. Begitu ya. Nah, di sini ada batu tempat Rasul berpijak mau menuju ke Sidratul Muntaha. Begitu. Ini ya adik-adik, jadi Masjid Al-Aqsa ini kompleksnya luas. Jadi bukan yang kubah kuning. Ini kubah kuning ini dibangun oleh ini sumbangan dari Jordan, dari kerajaan Jordan, diberikan emas. Gitu. Ya. Ini jadi kompleks Masjid Al-Aqsa ini luasnya segini. Nah, di sini nih ini tepi barat, nih sebelah sini nih ada tempat yang mereka yakini, orang-orang Yahudi yakini di sini ada situs apa namanya tuh kuilnya Nabi Sulaiman katanya gitu ya. Nah di sini mereka beribadah, mereka di sini ada namanya tembok ratapan begitu. Jadi ini adik-adik semua Masjid Al-Aqsa itu, makanya kemarin ketika peperangan kok di luar kok disebut Masjid Al-Aqsa, inilah lingkungan Masjid Al-Aqsa seperti ini besarnya. Ya begitu, oke. Masjid Al-Qibli, The Dome of Rock. Oke, kita kembali ke laptop. Stop sharingnya. Ya, itu adik-adik semua. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang lebih semangat lagi dalam belajar, ya bisa mengikuti anak Palestina. Bapak, hanya segitu aja, Pak. Bagaimana dengan 5 hikmahnya? Oke, hikmahnya tadi kan udah di awal. Erlan. Baik, itu ya adik-adik semua. Jadi bagi kita, yuk kita berikan bantuan kepada mereka berupa doa, kemudian berupa donasi juga, donasi terbaik untuk saudara kita di Palestina. Nah, KNRP sudah bertahun-tahun menyalurkan
Dana dikumpulkan dari rakyat Indonesia, diserahkan kepada rakyat Palestina berupa bantuan logistik dan sebagainya, adik-adik semua. Yuk, berikan infak terbaiknya. Insya Allah sama pihak sekolah sudah di-share ya untuk rekeningnya. Silakan adik-adik bisa disalurkan begitu. Oke, begitu. Kembali kayak diserahkan kepada pihak sekolah, mangga kepada Bapak MC. Silakan. Kakak, aku mau pantun dulu. Dia mau pantun dulu, boleh ya? Oke. Ikan hiu makan tomat. Cakep. Cakep gitu. Cakep. I love you so much. Ada lagi? Ada. Ikan hiu lagi. Ya, sok atuh. Ikan hiu makan wafer. Cakep. I love you forever. Ada lagi? Ada. Ikan hiu makan lemari. Cakep. Keselak itu ikan hiu. Udahlah, pantunnya nggak benar ya. Adik-adik semua, Kak Edi bersama dengan Alif mengucapkan minal aidin wal faidin. Mau udah kemarin-kemarin mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kekurangan, banyak kesalahan yang kami lakukan karena kesalahan datangnya dari Kak Edi. Dan aku juga minta maaf atas kesalahan yang disengaja dan yang sangat aku sengaja. Ada aja. Oke, Kak diserahkan kembali kepada MC. Silakan Bapak Guru. Teman-teman, bye. Ya, terima kasih Kakak Edi dan Kakak Alif ya. Kakak Alif Alif aja Kak, aku bukan kakak Ustaz. Adek. Oh, adek. Ya, masih kecil ya. Bapak udah tua. Oh, Ustaz. Ustaz Alif. Ustaz Alif, ya maaf ya Ustaz Alif ya. Aduh. Pakai peci dong nih. Berikan pencerahan. Iya, tadi ceramah juga ya. Ya, terima kasih ya Ustaz Alif ya. Terima kasih untuk Kak Edi dan Ustaz Alif ya. Tadi kita mendengar kisah Hasan dan Ahmad. Masya Allah ya. Masya Allah. Semoga itu bisa menambah semangat kita untuk menghafal Quran ya. Dan juga semangat belajar ya tentunya. Dan juga semangat belajar tentunya. Dan yang terakhir sebelum kita tutup ini untuk anak-anak semua boleh menyiapkan infak terbaik untuk Palestina ya. Nanti bisa kita salurkan melalui KNRP dan juga kalian bisa nanti memberikannya pada saat pengambilan learning kit ya, Pak Yanto ya. Ya, nanti pada saat ini karena ini ya kalau kita lihat waktu ya sebentar lagi zuhur, jadi mungkin pertanyaannya nanti di Pengambilan learning kit kapan, Pak? aduh Mak, putus-putus. Iya. Bapak udah lama-lama tadi putus-putus ya. Udah berkeringat ya. Udah berkeringat ini ngomongnya. Ya, jadi gini ya anak-anak semua. Untuk kalian siapkan infak terbaik yang akan kita salurkan Melalui KNRP ya. Melalui KNRP untuk Palestina ya. Nanti kalian boleh mengumpulkan infak terbaiknya pada saat kalian mengambil learning kit ke sekolah ya. Jadi nanti bisa dititipkan ke guru kelasnya ya pada saat pengambilan learning kit. Dari sekarang kalian boleh kumpulkan dulu ya Pak Yanto ya. Dari uang THR-nya. Uang THR mungkin masih ada. Lebih baik diberikan untuk Palestina ya karena seberapapun itu akan sangat berarti untuk saudara-saudara kita di Palestina yang sedang berjuang ya menjaga Al-Aqsa ya. Oke, mungkin demikian pertemuan hari ini. Terima kasih Bapak Kak Edi ya. Jazakallah khairan katsira. Mudah-mudahan kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Iya, jangan kapok ya Kak Edi ya. Kalau diundang kembali ya. Dadah Ustadz Alif, dadah ya. Dadah anak-anak. Dadah Alif. Pengambilan learning kit kapan? Pengambilan learning kit kapan? Oh, ngambil learning kit nanti akan ada pemberitahuan selanjutnya ya dari guru kelas. Oke, kita tutup karena sebentar lagi sholat zuhur ya. Terima kasih anak-anak semua sudah menyimak storytelling about Al-Aqsa.
Pak Yanto, kita tutup dulu aja ya, Ya, semuanya. kita tutup dengan membaca Bacaan dalam sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Dan kita tutup dengan doa khifratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Bye. Salam.